Apakah memang perang Iran-Amerika ini adalah penyebab utama dari pelemahan rupiah? Ya, perang di Timur Tengah menurut saya dari kacamata politik dan militer itu tidak secara otomatis menyebabkan rupiah melemah. Tetapi konflik tersebut memang menciptakan sebuah rangkaian yang berefek pada bidang ekonomi. Mikrofonnya boleh didekatin lagi, Pak? Iya, oke. Tentu saya menganalisisnya tidak dari sisi ekonomi, tapi dari sisi politik dan militer. Tentu ada efek ekonomi, ada efek psikologis juga, psikologis yang pada akhirnya memang menekan mata uang negara di dunia termasuk rupiah di Indonesia tentu saja. Nah, mengapa perang di Timur Tengah itu menekan rupiah? Dari kacamata saya tentu saja ada beberapa mekanisme yang bisa kita garis bawah. Ada 4 poin yang ingin saya kemukakan. Pertama tentu saja investor global mencari rasa aman. Jadi ada aset aman ketika perang meluas, tentu saja ada investor yang cenderung berkembang, ya cenderung mengurangi investasi yang berkembang dan memudahkan yang disebut dana ke aset yang kemudian dianggap lebih aman seperti dolar, lalu obligasi pemerintah Amerika, dan tentu saja adalah soal emas. Emas ini menjadi incaran juga bagi publik di bawah. Nah, fenomena ini dikenal sebagai flight to quality. Artinya apa? Artinya ada permintaan dolar yang meningkat, di sisi lain secara global ada mata uang negara berkembang yang otomatis juga nyungsep. Jadi ada dampak. Nah, kemudian kalau kita lihat harga energi. Nah, ini juga dampak dari perang. Harga energi berpotensi naik. Mengapa? Karena Timur Tengah merupakan kawasan strategis pemilik sumber daya energi yang rata-rata di dunia itu adanya di Timur Tengah. Karena itu jika konflik mengganggu jalur distribusi seperti terutama di kawasan Selat Hormuz, tentu saja harga-harga termasuk harga minyak bisa melonjak. Maka bagi Indonesia kondisi ini tentu saja menimbulkan beberapa masalah. Saya lihat masalahnya pertama adalah biaya impor energi meningkat, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan dolar untuk impor juga bertambah. Belum lagi soal tekanan terhadap neraca perdagangan dan juga fiskal yang semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya tentu saja inflasi berpotensi naik. Ini semakin besar karena itu akan semakin besar kebutuhan akan dolar. Kebutuhan akan dolar dan untuk impor tentu saja, dan ini semakin besar juga tekanan terhadap rupiah. Jadi dampaknya betul-betul menekan rupiah. Nah, ketiga menurut saya ketidakpastian global ini tentu saja akan meningkat. Pasar keuangan tidak menyukai ketidakpastian. Meski ekonomi Indonesia katanya tumbuh sekitar 5,5 atau 5,6 berapa? 5,61% pada kuartal 1 2026 ini, maka investor global tetap mempertimbangkan risiko eksternal seperti konflik Amerika dan Iran ini. Tentu dampaknya juga akan luar biasa. Ada perlambatan ekonomi. Kemudian juga gangguan rantai pasok yang tadi dikemukakan oleh Bung Budiman. Juga ada kenaikan biaya logistik internasional yang Bang Nursi juga kemukakan. Itu otomatis. Karena itu memang pelemahan rupiah tidak selalu mencerminkan lemahnya ekonomi domestik. Jadi ada pengaruh globalnya. Yang keempat menurut saya, kebijakan suku bunga Amerika Serikat
ini juga harus dicatat karena perang seringkali mendorong inflasi energi global. Jadi jika inflasi di Amerika Serikat naik, maka Federal Reserve ini juga dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi, lebih lama. Maka dampaknya ini yang harus dipahami publik, dolar menjadi lebih menarik bagi publik, kemudian modal asing keluar dari pasar dan berkembang sehingga rupiah otomatis mengalami yang disebut depresiasi. Oke. Baik, kalau menurut Anda apakah pemerintah tadi Anda sebutkan terkait dengan impor, apakah menurut Anda sikap dari pemerintah ini sudah ada langkah preventif untuk terkait nilai-nilai impor yang naik tadi Anda sebutkan? Nah, tentu saja kan menarik ya pertanyaannya juga, apakah kemudian ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh? Kan seperti itu. Maka jawabannya, kalau dari perspektif politik militer, melihat pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar, ini indikator yang berbeda. Ini harus bisa kita pisahkan. Pertama, ekonomi Indonesia memang masih dapat dikatakan tumbuh, ya, karena konsumsi rumah tangga tetap kuat. Kebutuhan gas, kebutuhan minyak goreng segala macam tetap. Begitu juga gula. Karena itu belanja pemerintah tetap juga meningkat. Karena kebutuhan masyarakat juga masih sama. Maka investasi domestik juga masih berjalan. Belum lagi kemudian hilirisasi industri menghasilkan nilai tambah. Itu sampai ini dikhawatirkan, Pak? Ya, di satu sisi faktor eksternal itu yang menurut saya dapat membuat rupiah melemah. Jadi itu dialami bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara mengalami hal itu. Dengan kata lain menurut saya ekonomi domestik tetap bisa sehat, tetapi mata uang tetap tertekan dan gejolak global ini akan tetap mempengaruhi nilai rupiah, begitu. Berarti intinya perang ini memang yang penyebab utama dari melemahnya rupiah itu tadi ya? Ya, tapi domestik kita aman-aman aja menurut Abang, itu inti yang tadi disampaikan? Oh, nggak bisa bilang begitu. Ingat, rata-rata pemimpin dunia itu jatuh ketika mengalami inflasi. Hal yang membuat Presiden Soekarno jatuh, Presiden Soeharto jatuh, antara inflasi yang tinggi itu. Ketika politik kuat, ekonomi rapuh, tentu saja ini kaki yang pincang, menurut saya begitu. Oke, saya mau tanya Mas Lutfi. Mas, Indonesia sekarang seperti apa sih pertahanannya di tengah konflik Timur Tengah ini? Datanya mungkin Anda bisa tampilkan di sini. Kita tuh sebenarnya di wilayah misal khususnya gitu ya. Apakah kita masih kuat di tengah konflik Timur Tengah ini? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya mau izin dulu ke Pak Nursi. Kebetulan saya ini lulusan dari instansi yang disebut Pak Nursi. Apa tuh? Adalah, tadi dia nggak mau sebut, saya juga nggak mau sebut. Oke. Bu Sri Mulyanti dosen saya. Oke, baik. Saya juga pernah kerja di IMF. Jadi dia agak mungkin antitesis. Jadi mudah-mudahan saya pulang selamat nih. Jadi Anda pressure ya, ada rasa enggak juga sih. Cuman saya mohon izin untuk menjadi diri saya sendiri. Oke, silakan. Ini adalah tempat Anda untuk menjadi diri sendiri. Pernyataan moga-moga saya pulang selamat nggak enak gitu. Nggak enak ya? Justru yang perlu bicara itu kita. Oh, ya? Moga-moga kami ini pulang selamat. Gitu. Oke, silakan Mas Lutfi. Ya, jadi dari sudut pandang peneliti ya. Jadi kalau kita menganalisa sebuah mata uang, itu kita tidak bisa in silo. Kita harus bandingkan juga dengan negara yang peers. Kita nggak bisa membandingkan negara yang beda. Nah, dalam hal ini dari catatan kita sejauh ini India, Filipina, terus ada Thailand yang baru-baru sekarang juga pergerakannya mirip. Mungkin kita yang paling dalam ya in percentage change, cuman secara umum mata uang dari negara-negara tersebut juga dalam keadaan yang tertekan. Which is dalam hal ini berarti kita bisa menganggap bahwa ini fenomena global yang sedang kejadian. Kenapa kita tertekan yang paling besar? Kenapa? Ada dua. Jadi ntar ada alat ukurnya. Saya juga ada sih, cuman nggak tahu bisa tambahkan atau nggak. Jadi ntar ada alat ukurnya, yaitu untuk memastikan
apakah pelemahan rupiah itu dari eksternal atau dari domestik atau dari mana, itu ada alat ukurnya. Dan sejauh ini yang kita pahami. Anda mau tampilkan mungkin datanya? Boleh, itu Bisa ditampilkan, produser silakan. di Oke. slide. Di slide berapa, Mas? Sebentar ya, 4. Di slide 4. Ya. Oke. Nah sebelum ke Jadi ada 2 hal tadi yang Anda katakan ya. ya, dari domestik itu kebetulan this time around itu sedang terjadi berbagai macam event di saat yang bersamaan. Yang pertama itu ada musim haji. Jadi kita, kalau saya percaya supply dan demand. Jadi mata uang Baik. itu seperti. Ini Anda bisa berdiri loh, Mas. Silakan untuk boleh berdiri menunjukkan. Iya, silakan. Siap. Jadi ini yang merah ini adalah domestic sentiment. Mohon maaf ya, ini apa bahasa Inggris. Saya Iya. belum nggak sempet apa namanya. Coba nanti bisa Anda elaborasi atau jelaskan. Yang merah ini apa namanya faktor domestik, yang coklat itu faktor dari luar, dan yang orange ini adalah faktor fundamental. Ini apa throughout time, dan yang paling terakhir ini, yang paling recent ini karena lebih karena faktor eksternal sentimen. Tapi kita nggak bisa menafikan juga ada domestic sentimen di sini. Nah, domestik di sini itu terjadi karena berbagai macam event tersebut. Pertama ada dividen, bayar dividen dari sektor swasta, lalu ada musim haji, lalu ada import BBM. Nah, di sini transmisi dari si perang itu menurut saya masuk ke pelemahan rupiah. Kita ini kan importir BBM, minyak dan produk. Nah, ketika harganya itu naik, kebutuhan dolar di onshore itu jadi naik mengikuti si harga minyak itu. Jadi misalkan kalau kita itu kebutuhan sekitar 50 miliar barel, dengan harga minyak katakan 90 sama dengan harga minyak 100, itu kan naik 10 dolar per barel yang kita impor. Nah, ketika itu semua kejadian di saat yang bersamaan, pasar falas kita di domestik ini dalam tanda kutip tidak sanggup untuk menyuplai tersebut, sehingga hukum supply dan demand berlaku di sini. Permintaannya banyak, suplainya nggak ada, harganya jadi naik rupiahnya. Nah, apakah ini akan berlangsung lama atau sebentar? Nah, menurut kita secara fundamental ini nanti akan melandai di sekitar bulan Juli ketika event bayar dividen selesai. Sebetulnya ada di slide sebelumnya. Kalau Slide 3, sebelumnya, boleh ditampilkan slide 3? Dividen, naik haji, Oh, sebelumnya lagi. 2 berarti. Slide. Ya. dividen naik. Nah, Ini ya? dividen itu adalah perencana pembayaran dividen. Ini duit bener ya, bukan duit Hayalan? maya, bukan. Ini duit hayalan, benar. oke. Ini adalah duit yang mau dibayarkan Oke. oleh Indonesia ke investor-investornya. Oke. Terus yang kanan, nah ini yang menurut saya juga jadi pembelajaran buat kita semua. Sekarang di saat yang bersamaan itu investor asing lagi jual semua aset yang Indonesia, baik saham maupun obligasi. Nah, yang obligasi ini nanti saya punya catatan sendiri ya. Jadi intinya ini nanti kalau kita jump ke slide 5. Oke, silakan atau di-jump 6, ke slide 5. Itu jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi nilai tukar sebuah negara, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek ini yang terkait dengan hot money, dengan arus keluar masuk ekspor impor. Nah, yang jangka panjang ini yang lebih sifatnya fundamental, yang sifatnya kebijakan. Nah, yang ini di sini kita izin ya Pak Nursi ya, tiap hari itu muter otak untuk memikir gimana caranya supaya kebijakan ini dalam tanda kutip bisa membuat ease of doing business itu semakin improve, business climate semakin improve, orang itu nyaman untuk berbisnis seperti itu. Nah, kalau kita boleh next, apakah saat ini kita itu dalam kondisi yang rapuh? Enggak. Saya punya beberapa indikatornya. Again, saya izin boleh next. Ke slide 6 ya? Slide 6 dan 7 kalau nggak salah. Dari Pak Nursi mungkin ada yang mau ditanggapi dari slide sebelumnya? Nanti aja. Oke, baik. Silakan. Anda kreatif dulu silakan. Makasih ya Pak. Terus next. Ini adalah foreign flow ini pada keluar. Nah, ini yang saya harus highlight ya. Jadi asing itu kita punya sun tinggal 12%, tapi 12% itu setara dengan setara dengan 866 triliun. Nah, kalau misalkan, ini mohon maaf ya, saya bukan berarti saya menghamba atau saya menari di atas kendang orang lain ya. Cuman kalau mereka merasa tidak yakin dengan perekonomian kita, mereka keluar 866 triliun ini akan berubah menjadi dolar, menjadi demand onshore untuk US dollar. Itu akan menambah tekanan untuk rupiah kita. Nah, kalau kita boleh next. Nah, ini adalah ukuran yang kita pakai ya. Ada sovereign risk premium sama ada satu lagi currency risk. Dua-duanya masih aman. Menandakan kita tuh masih bisa sanggup bayar utang luar negeri, kita masih bisa sanggup bayar Subsidi? Subsidi
Nah, ini pertanyaannya menjebak. Saya kenapa nggak mau menjebak? salah menjawab. Tapi intinya ya saya udah minta izin sih. Pokoknya intinya subsidi itu masih aman sepanjang harga minyak itu tidak melewati batas tertentu. Dalam hal ini hari ini itu brand itu paling dekat dengan ICP ya. Brand itu jenis minyak dan jenis minyak Indonesia namanya ICP, Indonesia Crude Price. Itu yang paling dekat namanya brand itu sekarang hari ini udah 93 benar. Nah, itu sejauh sejauh yang saya tahu masih oke, masih aman. Masih Yang aman. saya tahu ya. Terkait pembayaran utang juga masih aman tadi. Sampai kapan? Masih aman. Pembayaran utang. Pembayaran utang sampai kapan? Basically 6 bulan. Hah? 6 bulan. Itu kalau 6 bulan ke depan. itu kalau misalkan di ini ya, di simulasi kita ya, saya harus garis bawahi simulasi ya, jangan sampai saya dikutip. Oke, simulasi ya, ini adalah simulasi, oke, baik. Kalau 6 bulan itu kalau harga Brent 120 Pak. Nah 120 itu memang jadi gini ceritanya. Ini Kita stres kan? betul, kita mau muter otak gimana caranya nih supaya harga BBM tuh nggak naik, supaya kelas menengah yang tadi Bapak sebut itu masih bisa konsumsi, bisa nyobain boba, bisa nyobain berbagai macam minuman baru dari Korea kah, dari ini kah, supaya kita bisa konsumsi dengan normal, dengan biasa gitu loh. Nah cuman kan memang kita nggak bisa terus kayak bebas lepas gitu kan. Ketika memang pada titik tertentu, percayalah itu titik itu adalah jalan terakhir kalau misalkan memang harus menaikkan harga BBM. Jadi udah nggak ada lagi opsi lain, memang harus naikin harga BBM. Itu titiknya. Nah, selama masih ada jalan lain, kenaikan harga BBM mau kita hindari gitu ceritanya. Nah, in any case sekarang ini kita punya indikator-indikator masih oke. Masih jauh dari 98. Kalau misalkan pernah kita ada pertanyaan dari salah satu organisasi global ya, ini kita apakah menuju ke krisis 98? Enggak. Kita punya likuiditas masih bagus. Kenapa 98 itu berbeda? Itu titik awalnya. Di 98 itu dolar itu dari sekitar 2.000-2.500 menjadi 16.000. Nah, kita itu dari sekitar 15.000 ish jadi 16.000-17.000.